Kesalahan saya apa? Dia bilang, "Kamu, apa namanya, kamu, nggak bisa pulang jam 6 atau lebih awal." Terus saya bilang, "Kalau misalnya dari awal memang tidak bisa untuk saya pulang jam 9 karena kan rumahnya jauh, ya kan. Saya keluar rumah pun, ke rumah majikan pun jam 11 setelah nenek ada yang jaga. Terus jam 9 saya pulang, telat 3 menit atau 4 menit saya nunggu si Upa. Itu dipermasalahkan sama dia. Saya bilang, kalau memang dari awal tidak ngapain cimeng saya? Kalau saya kayak gini kan saya sendiri yang repot. Apalagi saya nggak dikasih waktu loh. Tiba-tiba saya dikeluarkan dan saya nggak tahu kalau saya ternyata yang saya tanda tangan surat yang kosong di bawah itu surat saya mengundurkan diri. Padahal saya pikirnya saya di interminit. Oke. Dan gaji pun, dan tiket pesawat pun kan sekarang mau konin ya, 2.000 up gitu. Saya cuma dikasih 1.500 dan banyaklah hak-hak yang belum dikasih sama dia. Karena terus saya ngomong ke agen saya, katanya agen saya udah nggak kerja di situ. Dan kalaupun mau dibantu saya pulang dulu ke Indo, interview dari sana. Gitu harus dari awal lagi. Jadi nggak bisa diiniin gitu. Terus saya bilang, ya dia ngasih surat itu aja, ini majikanmu pasti punyalah surat yang di sini tertera tentang kewajiban dia. Kamu harus ngasih tiket sesuai harga. Sekarang kan tiketnya berapa ya sesuai segitu. Dan kayak gitu banyak yang dicoret yang nggak dia nggak dia tanggung jawab gitu. Terus dikasih dong ke saya, tapi saya nggak diini lagi. Terus habis itu ya udah, terus saya minta tolong sama yang ngerti juga, yang bisa ke KJRI atau apa. Dia bilang nggak bisa kalau saya yang tanda tangan. Tapi padahal kan saya nggak ngerti itu bahasa Inggris dan saya dipaksa untuk tanda tangan. Saya nggak ngerti juga itu. Dan ya udah, saya jadi nggak tahu ya, mungkin saya jadinya ngebreak gitu. Saya yang ngebreak gitu. Padahal saya nggak ngebreak. Saya taunya di interminit. Udah gitu aja permasalahannya. Terus telepon Miss Juni? Ya udah sampai situ. Agent Terus? apanya? Terus? Agennya nggak tahu kalau misalnya kata dia agenmu yang dulu ngeceng kamu tuh nggak tahu, harusnya udah nggak kerja di sini, jadi dia udah nggak bisa bantu. Tapi data saya masih ada, masih bisa bantu kalau untuk saya cari majikan. Tapi saya pulang dulu. Tapi kalau untuk soal ini yang majikanku nggak tanggung jawab atau aku dibohongin, dia nggak bisa bantu karena bukan dia yang waktu itu sama aku ceng majikanku ini, gitu. Dan aku juga udah nggak ada nomornya bosku. Ya udah gitu aja. Terus sekarang aku punya waktu, aku keluar dari tanggal 3, punya waktu sampai tanggal 16. Tanggal 16 aku harus caw lah. Udah itu aja. Terus sama telepon Miss Juni ini mau ngapain sayang? Ya enggak, aku mau, nggak tahu ini misalnya temanku suruh nelpon ya, ini kira-kira kalau misalnya, aku juga nggak tahu ya, dia bisa bohongin aku, kira-kira di surat itu aku ada tulisan yang gimana kah, yang nggak baik kah, atau sampai gimana aku susah turun visa kah. Masalahnya aku nggak tahu, ini dia juga nggak ngasih tahu alasan dia nge-interminate aku. Kayak gitu, dia ini aja bisa bohongin aku, apalagi di surat-surat yang aku nggak paham, Kak. Paham nggak sih? Nggak paham saya. Soalnya saya kan nggak. Gini. Gimana? Jadi gini, itu kira-kira kan saya nggak tahu itu tanda tangan, itu kan bahasa Inggris, saya nggak ngerti kalau itu surat saya ngebreak, ya kan? Kalau kata agen yang di Kos WB itu dia bilang, kamu bisa ke KJRI atau nuntut karena apa? Karena satu, dia kalau memang nge-interminate kamu ataupun dia nge-interminate kamu, uang interminate nggak dikasih, ya kan? Terus gaji juga sih apa namanya? Itu tuh apa namanya? Astaga apa? Oh iya, tiket juga kamu cuma dikasih 1.500. Kan nggak sesuai sama pasaran tiket sekarang gitu loh. Sedangkan dia udah ada tanda tangan banyak surat yang harusnya dia tanggung jawab di situ. Satu. Dua, kalau memang kamu nggak tahu dan kamu udah terlanjur tanda tangan, itu ada tanda tanganku dan ternyata kamu yang mengundurkan diri, kata agen itu sih bisa bilang ya, dia bilang ya udah majikanmu bohong, kamu harus bohong balik dong. Kamu bilang aja nggak nerima surat itu, surat pengunduran diri kamu, karena kamu nggak ngerti. Kamu nggak ngerti itu bahasa Inggris dan kamu dipaksa untuk tanda tangan, itu bisa kok, kata dia gitu. Makanya aku nanya ke Miss Yuni, mungkin lebih paham bisa atau tidak. Kalau bisa ya aku minta bantuannya lah untuk ngurusin ini. Setidaknya ya aku di interminate, setidaknya uangku kembali, kalaupun nggak kembali namaku baik lah, biar aku bisa kerja ke sini lagi kayak gitu loh. Bisa cepat kalau misalnya visaku turun kalau aku udah tanda tangan kayak gitu. Oke. Kayak gitu.
Oke, jadi sekali lagi karena itu saya selalu katakan sama kalian kalau cari agent itu bukan berdasarkan agentnya ya, memang harus berdasarkan staffnya. Karena kalian itu ikut staffnya kemana ya kemana. Kalau staffnya yang ngurusin kalian pergi, kalian akan merasa terlantar ya. Itu seperti contohnya di kamu tadi. Dan yang kedua, masalah kamu bisa menuntut, apakah bisa? Bisa. Tapi apakah kamu bisa menang? Itu pertanyaan yang lain lagi. Iya, Jadi iya, paham, kamu paham. bisa menuntut, kamu bisa datang ke labor department dan juga bisa datang ke KJRI. Mungkin kalau kamu datang ke KJRI, maka KJRI akan memberikan advice untuk datang ke labor. Tapi masalah tiket itu sebenarnya masih kewajiban agent untuk berbicara dengan majikan. Tidak ada agent yang mengatakan bahwa ini bukan urusan saya, ini bukan tanggung jawab saya. Bukan tanggung jawab saya. Karena bagaimanapun Paham. juga kamu masih di bawah agent tersebut dan Iya. kamu masih ada job kontrak mereka. Jadi kamu bisa komplain ke KJRI. Yang pertama menanyakan tentang tiket karena uang 1.500 itu tidak cukup untuk pulang ke Jakarta ataupun ke Surabaya. Dan yang kedua, kamu tidak pernah mengajukan ngebreak karena kamu tidak bisa bahasa Inggris. Dan dan kamu minta alasan kenapa majikan nginterminate kamu itu nggak bisa sayang. Kalau kamu minta alasan. Iya. Kalau kamu minta alasan kenapa majikan nginterminate saya, nggak ada alasan. Saya nggak suka kamu. Emangnya saya harus nulis kalau saya nggak suka kamu? Paham. Betul. Jadi majikan nginterminate kamu itu terserah, nggak ada masalah, nggak ada alasan pun terserah. Tapi menjadi masalah saat majikanmu tidak membayar kamu. Jadi karena dia tidak membayar kamu one man notice plus tiket pesawat. Itu aja masalahnya. Dan sekali lagi terus, kalau ini Kak, gimana? Ini kan masalahnya aku dibohongin nih. Ini masalahnya ini aku nggak bisa bahasa Inggris, tapi dia kan paksa aku tanda tangan itu. Itu masalahnya surat kan di sini kan aku taunya di interminate kan, tapi ternyata dia bikin surat aku ngebreak gitu loh. Itu nggak bisa juga ya Kak ya? Tadi kan saya jelaskan tuh sayang, berarti kamu nggak paham poin kedua. Kan saya mengatakan 2 poin. Yang poin pertama tiket. Yang poin kedua tentang gaji kamu yang diinterminate dan dikatakan bahwa kamu ngebreak. Ayo, berarti kamu nggak dengar nih suara saya ngomong ini. Kamu nggak dengar. Ayah, kamu nggak fokus. Astagfirullahaladzim. Terus? Iya, kamu nggak fokus dengan apa yang saya katakan. Kan saya mengatakan tentang 2 poin. 1, tiket yang tidak layak karena 1.500 tidak bisa mendapatkan tiket. Jika majikan membelikan tiket itu wajib memiliki bagasi sebesar 20 kilo. Jika majikan mengatakan di labor departemen Hong Kong tidak menyatakan bagasi, itu memang benar. Tapi di KJRI Hong Kong waktu menandatangani letter guarantee itu dinyatakan bahwa harus ada bagasinya. Jadi itu ada di KJRI itu ada. Majikanmu menandatangani itu. Jadi wajib memberikan bagasi 20 kilo. Oke. Dan satu lagi yang perlu kamu harus ingat, jika kamu menuntut majikan, waktu yang kamu buang itu tidak sedikit. Kalau majikan waktu itu langsung mengalah, majikan langsung mengalah mau memberikan gaji, maka selesai urusanmu. Tapi jika majikan memberikan bukti saat kamu bekerja tidak bagus, atau kamu punya utang bank, atau kamu memperlakukan keluarga tidak baik, dan terbukti, dan itu terbukti, maka kamu pertama tidak bisa mendapatkan gaji yang tadi yang kamu tuntut. Yang kedua, kamu juga punya rekod di imigrasi, pernah nuntut majikan, tapi ternyata tuntutanmu kalah. Apakah itu akan mempersulit visa? Setahu saya kalau kamu sudah ada kasus labor itu akan dipertanyakan sama imigrasi. Apakah pernah kamu berkasus di labor department, di kriminal ataupun di kepolisian? Nggak pernah. Iya, sekarang kan nggak pernah. Kalau kamu nuntut di labor kan otomatis jawabannya pernah. Nantinya akan ada. Betul.